Baiklah sobat-sobatnya, tentunya saat ini kita sedang menantikan untuk pengumuman kelulusan P1, P2, P3 dan juga P4. Pengumuman kelulusan dan penempatan P3K Guru tahun 2022 kita pantau secara berkala. Nah, nantinya kita akan bisa melihat pada akun SSCSN kita. Nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu Anda lulus ya. Dan juga nanti kita akan bisa melihat penempatan kita pada akun SSCSN kita. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022, dan juga sebenarnya di sini sudah ada beberapa daerah yang sudah mengumumkan ya untuk penempatan P1 di daerahnya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama yaitu kita kutip dari jpnn.com, yaitu pengumuman P3K Guru 2022 ini sepertinya makin kabur, dan juga sepertinya kalau misalkan nanti segera diumumkan untuk tahapan berikutnya, termasuk juga untuk jadwal mengisi DRH, pascasangka dan sebagainya, nanti juga akan menyesuaikan ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwasannya hingga hari ini Kamis tanggal 23 Februari 2023 belum ada kabar baik soal jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Dan ketika kita lihat di laman guru P3K Kemdikbud.id yang disebut sebagai portal informasi seleksi P3K Guru 2022, ini masih menampilkan tulisan pengumuman yang sudah dipajang ya sejak tanggal 2 Februari yang bertuliskan pengumuman hasil seleksi ini ditunda sampai dengan pemberitahuan yang lebih lanjut. Selanjutnya di sini Prof Nunuk Suryani saat ini masih berstatus sebagai pelaksana tugas dari Dirjen GTK. Ini sebelumnya menyampaikan estimasi pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022 ini akan diumumkan pada pekan ketiga atau pekan keempat bulan Februari. Memang Februari masih menyisakan tanggal 24, 25, 26, 27 dan 28. Siapa tahu di tanggal-tanggal akhir itu hasil seleksi akan diumumkan. Tidak ada yang tahu karena memang tidak ada penjelasan ya soal kepastian dari tanggal pengumuman yang mestinya hasil seleksi P3K Guru itu diumumkan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Februari. Jadi pada pekan lalu, tepatnya 13 Februari, ini Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman mengatakan bahwa ada pertemuan dengan Kemdikbudristek ya pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Februari untuk melakukan pengolahan hasil seleksi P3K Guru. Namun Suherman mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan 3 hari tersebut, sehingga saat itu Suherman pun juga belum bisa memastikan kapan pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022. Setahu saya masih ada formasi yang berubah dan harus disandingkan kembali dengan data awal. Mungkin bisa tanya kepada Kemdikbudristek, ujarnya. Suherman berharap Kemdikbudristek ini memberikan kepastian jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru agar kecurigaan masyarakat akan terjadinya manipulasi data itu bisa diminimalisir. Nah, jadi di sini pada hari Rabu tanggal 23 Maret pagi ini adalah Suherman mengatakan hasil seleksi P3K Guru 2022 akan ditetapkan oleh Ketua Panselnas, yang mana disinilah dalam hal ini adalah BKN ya. Selanjutnya hasil seleksi yang sudah ditetapkan oleh Ketua Panselnas nanti akan diserahkan kepada masing-masing instansi untuk diumumkan. Nah, Kepala BKN selaku dari Ketua Panselnas ini menetapkan hasil seleksi CASN dan selanjutnya nanti akan diserahkan ke masing-masing instansi untuk diumumkan. Jadi yang mengumumkan hasil seleksi itu adalah masing-masing instansi setelah ditetapkan oleh Kepala BKN selaku Ketua Panselnas. Dan selanjutnya dengan demikian untuk tahapan seleksi ini dipastikan nanti akan molor ya. Nah, terkait tentang kapan terima untuk NIP3K Guru nantinya, jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru yang molor dan belum pasti kapan diumumkan sudah tentu nanti akan berdampak pada tahapan berikutnya. Dan seperti yang disampaikan oleh Karohumas BKN Satya Pratama 31 Januari ini mengatakan bahwa jadwal tahapan seleksi P3K Guru ini masih mengacu pada surat BKN nomor sekian yang tertanggal 31 Oktober 2022. Adapun untuk jadwalnya ini adalah untuk pelaksanaan seleksi kompetensi ini adalah tanggal 16 sampai dengan 21 Januari. Kemudian pengolahan hasil ini adalah tanggal 21 Januari sampai 1 Februari. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga P4 ini adalah 2 sampai dengan tanggal 3 Februari.
Dengan demikian kalau misalkan di tahapan yang ketiga ini adalah mengalami kemunduran tidak jadi di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, maka untuk jadwal di masa sanggah, jawab sanggah dan juga pengumuman kelulusan pasca sanggah serta untuk pengisian DRH tentunya nanti juga akan sedikit molor. Dan melihat tahapan yang sudah ditetapkan tersebut, maka bisa dipastikan nanti akan ada persoalan tahap pengolahan hasil seleksi. Lantaran pengolahan hasil seleksi P3K Guru 2022 belum kunjung beres, maka tahapan belum masuk tahap pengumuman hasil seleksi. Tidak jelas nanti kapan hasil seleksi P3K Guru akan diumumkan. Meskipun demikian, tentunya dari teman-teman yang masuk dalam beberapa daerah ini sudah diumumkan ya untuk penempatan P1. Misalkan saja di sini adalah kita ambil dari daerah istimewa Yogyakarta, yang mana di sini sudah ditetapkan sebelum dibuka pendaftaran, yaitu daftar nama yang sudah nanti akan ditempatkan untuk P1 ya pada formasi 2022, yang mana dari pemerintah kota Yogyakarta membuka kesempatan bagi 189 tenaga guru yang masuk dalam kategori formasi pelamar prioritas 1 untuk mengisi formasi P3K tenaga guru. Ini sebagaimana dimaksud pada lampiran ini, jadi langsung tertera untuk daftar nama dan juga penempatannya. Dan dari daftar penempatan untuk P1 ini adalah misalkan saja ya, ini adalah untuk ahli pertama guru agama Islam, ini alokasi formasi 1 ditempatkan di sekolah sekian, ini NPSN-nya. Kemudian ditempatkan misalkan di SD Negeri Panembahan ya. Ini adalah langsung diberikan yaitu by name-nya, namanya siapa. Nah, tentunya di sini bagi teman-teman yang di daerahnya juga sudah melakukan hal yang serupa, yaitu untuk penempatan P1 ini nanti tetap menunggu di login ke akun SSCSN nanti untuk melakukan pengisian DRH. Nanti penempatannya adalah sesuai dengan rekomendasi dari masing-masing instansi ya, dikarenakan ini untuk P1 ini adalah sudah diolah dan dimasukkan dalam aplikasi SIM PG P3K. Hal serupa juga dilakukan dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan ya teman, ya mana di sana juga sudah diberikan pengumuman sebelumnya, yaitu untuk penempatan pelamar prioritas 1 bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru di lingkungan Bengkulu Selatan. Ya mana di sini langsung diberikan untuk by name-nya, yaitu atas nama siapa, kemudian juga nomor pesertanya berapa, kemudian untuk jabatannya apa, di sekolah mana ditempatkan. Nah, tentunya di sini nanti tetap menunggu ya, yaitu pada akun SSCSN-nya itu untuk penempatannya, meskipun sudah fix seperti ini dimasukkan dalam aplikasi SIM PG P3K, tetap nanti kita menunggu ya untuk pengisian DRH itu nanti mengacu pada jadwal dari Kemdikbudristek yang terbaru. Tentunya nanti akan bersamaan untuk pengumumannya dari masing-masing daerah. Dan teman-teman nanti di sini kita selalu memantau 3 link ya untuk pengumuman. Yang pertama adalah kita pantau di guru p3k kemdikbud.go.id. Manakala nanti di sini untuk pengumuman sudah berubah, yaitu pengumuman seleksi guru ASN P3K. Nanti akan ada jadwal terbaru untuk kita melihat pengumuman serta nanti tahapan berikutnya, mulai dari pengumuman yang masa sanggah, kemudian jawab sanggah serta pasca sanggah. Dan juga nanti kita ada jadwal terbaru untuk nanti pengisian DRH dan juga usul penetapan nomor induk P3K. Link yang kedua yang wajib kita selalu kunjungi ini adalah yaitu di sscsnbkn.go.id, yang mana di sini kita bisa mengakses ya untuk data kelulusan kita pada saat ketika kita login. Untuk melihat status kelulusan individu, kita bisa klik login pada akun kita masing-masing. Berikutnya nanti kita bisa melihat status kelulusan kita. Begitu juga dengan untuk mengunduh hasil pengumuman secara kolektif, ini kita bisa berkunjung ke layanan informasi pada info instansi. Berikutnya nanti kita memilih kita itu melamar di instansi mana. Karena untuk alur pengumuman itu adalah dari Kemdikbudristek disampaikan kepada BKN, kemudian BKN itu setelah ditandatangani ini disampaikan kepada masing-masing instansi, maka di sini kita bisa lihat pada portal instansi, nanti akan diumumkan pada instansi kita. Misalkan saja adalah kita bisa ketik untuk daerah asal kita ya, misalkan adalah Kediri, maka kita bisa pilih yaitu kita apakah di kabupaten ataukah kota. Berikutnya nanti kita akan bisa melihat pengumuman dan unduh hasilnya pada web instansi tersebut. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan kita harus tetap sabar ya, dikarenakan untuk penundaan ini adalah demi tujuan yang baik, yaitu untuk optimalisasi formasi guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak ya untuk di tahun ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.